Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashaihul Ibad halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsaniyatu wal 'ishrun. Utawi iku makalah kang kaping 22. Kila ditawake au habaring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Uzais nabiyyi marang Uzais kang dadi nabi alaihi salam. Faqala mongko dawuh sapa Allah azza wa jalla, ya Uzais, hei Uzais, idza anabta tatkalani dosa sira dzamban ing dosa sagiron kang cilik, fala tandur mongko aja ningali sira ila sirrihi maring cilike dosa tersebut. Jadi aidalika tegese dalika dzambin ing mengkono-mengkono dosa. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini, wahai Uzair, apabila kamu berbuat dosa, sekecil apapun dosa tersebut, maka jangan kamu melihat kecilnya tersebut. Tapi lihatlah ketika kamu berbuat dosa itu kamu lakukan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan dosa-dosa, walaupun itu hanya dosa kecil, kita harus melihat bahwasanya dosa itu ya tetap dosa. Lah kalau kita lihat sekecil apapun dosa itu, tapi kita di kitab Nashaihul Ibad ini sama halnya kamu ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat dosa kecil itu pasti di ngapura, belum tentu. Justru yang dengan hal-hal yang terkecil itu, dosa-dosa kecil, entah itu menggunjing orang, entah itu dalam hatinya iri dengan orang, entah itu dalam hati pernah menghasut orang, entah itu pernah ngerasani uang, itu kan dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau kita lakukan terus menerus dosa kecil itu dilakukan, maka akan menjadi besar. Contoh dalam hal terkecil, sampai mengumpulkan sesuatu dari kecil, ya. Batu bata ini dikumpulkan satu demi satu, ditumpuk akan menjadi sebuah bangunan. Ya. Lah sama dengan halnya dosa-dosa kita.
Kalau semakin kita melakukan dosa-dosa kecil, maka akan menjadi tumpukan dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia diciptakan ini ya sejatinya ya harus selalu berbuat baik apapun kondisinya. Ini dosa kecil ya kok tak langgar wis. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Jadi yang pertama, makalah ini menerangkan tentang bagaimana kita menyikapi berbuat dosa kecil. Ya, jangan sampai kita melihat kecilnya dosa tersebut. Tapi yang harus kita lihat di sini, oh saya ini berarti melakukan dosa, otomatis apa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini harus kita ngati-ngati. Gak boleh kita dengan bedanya ya wis dosa-dosa cilik ya. Jangan sampai seperti itu. Wandur lan ningalana sira ilaman marang zat kang paring ilaman rozaqaka marang zat kang paring rezeki sapa zat ing sira ai tegese zat mansako kan nekokake sapa dalika ing mengkono-kono al khairu ilaika maring kebagusan maring sira. Apabila wandur ila marzakoka, jadi kita disuruh melihat siapa yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang yang mengasih rezeki kita apabila kita ditimpa oleh Allah dikasih rezeki yang sedikit, maka jangan sampai kamu melihat kecilnya rezeki tersebut, tapi harus kamu lihat siapa yang memberi rezeki tersebut. Wantur man rozaqaka aiman sa'adzalika khairul ilahi. Ketika kamu mendapatkan rezeki dari Allah, terkadang orang itu sampai dikatakan kufur nikmat. Tahu syukur belas nanggone pengiran. Lah, apabila kamu itu mendapatkan rezeki yang sedikit, sekali lagi jangan sampai kamu melihat kecilnya rezeki tersebut dari siapa, tapi harus melihat oh semua ini yang kita dapat saat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Setiap orang punya takaran masing-masing. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Setiap orang punya apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai melihat oh rezeki yang diberikan Allah ini sedikit. Jangan sampai seperti itu. Kurang. Boleh-boleh saja, cuma harus kita bekali diri kita ini untuk selalu syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diciptakan oleh Allah, yakinlah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ini satu punya jatah rezeki masing-masing.
Kedua, semua yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti berguna bagi orang lain. Apalagi Allah menciptakan manusia. Apapun kondisi manusia tersebut, apapun kondisinya insan tersebut, maka pasti hak Allah akan memberikan sebuah kelebihan pada diri. Itu harus yakin. Maka kita ini yang hidup di dunia ini ya dituntut bagaimana cara kita menggali potensi-potensi kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Baik itu melalui sekolah, melalui belajar yang rajin, ya, itu penting. Karena setiap orang yang lahir diciptakan di dunia ini tidak mungkin tidak punya kelebihan. Pasti itu ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin dan harus kita buktikan dengan belajar. Gak mungkin orang yang makhluk yang diciptakan oleh Allah gak ada gunanya. Gak mungkin. Wa idza asobaka lantat kalane ngenani si ing sira baliyatun apa coba fala tashkuni mongko aja madu lasira ila khalqi maring makhluk ingsun kamala ashkuka koyok dening apa la askuka madulake ingsun ing sira ila malaikati marang malaikat ingsun ida sa'idat tatkalane muga ilayya maring sira masawika apa masawika apa pira-pira cacatan sira ayuka ing pira-pira tegese catatan sira. Maka apabila kamu ditimpa musibah oleh Allah, ya, apabila kamu ditimpa musibah, diberi cobaan oleh Allah, jangan sampai kamu mengeluh kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini awakmu kabeh iki stanten mawon tiyang ingkang gadah diparingi oleh Allah coba ujian, maka jangan sampai ya, ujian-ujian tersebut sampean itu mengeluh, sampean itu berkeluh kesah kepada orang lain. Kalau ada aduan-aduan atau permasalahan yang ada pada diri kita, ayo dan mari kita memohon dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah ngomong ke tetangga sana sini, ya, aku belum mati oleh coba begini, aku belum oleh ujian ke pangeran begini. Gak perlu. Sejatinya kita hidup di dunia ini ya kembali ke nahkoda kita, kembali kepada yang menciptakan kita. Kalaupun ada permasalahan, ya ayo mari kita selesaikan dengan usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek awakmu madul, ya, madul no wong liya berjuang sangat berjumlah karena segala ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun kondisinya ya, bisa jadi entah itu cobaan dari Allah, mungkin
mungkin kalau kita bisa ikhlas, kalau kita bisa ridho menerima apapun ujian dari Allah, bisa jadi itulah orang-orang yang dikatakan adalah haqqatuqati, beriman secara sungguh-sungguh. Dari awal madul misalnya, apalagi madul di status ya. begini curhat kono status, ya gak mungkin malaikat delok statusmu. Curhat ya ketika di sepertiga malam, ketika selesai sholat berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah ya mungkin sembuhkanlah penyakitku, ya Allah angkat dan tinggikanlah derajatku. Seperti itu harus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nek kita mengadu kepada manusia, maka sama halnya pengiran itu loh ya, Allah itu loh punya malaikat yang mencatat amal-amalan kita. Yuk, di sana malaikat pun juga akan mengadukan kelakuan kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pundak kita, pundak kanan, pundak kiri ini ada apa? Malaikat siapa? Raqib, maka di pundak kita ini ada malaikat raqib, satu mencatat kebaikan, satu mencatat kejelekan. Malaikat pun ini juga akan madul kepada Allah, akan mencatat semua perlakuan kita. Qala al-Imam Ibnu Uyainah, man syaka utawi sapane wong ya, syaka lamun iku wadul sapa man linnasi maring menungso wa qalbuhu utawi atine man ya, sabirun iku sabar radin kang ridho bil qadai kelawan qada, lam yakun mongko ora ana apa juz'an iku ngersula. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, termasuk apa? Ya Jibril maghmuman wajidni madruban jawaban li su'ali Jibril amru fi mardhati mauti kaifa tajid. Termasuk juga orang yang mengadu kepada manusia itu ya, ngadu madul ya, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya itu apa? Tadi sobirun, sabar menerima kondisi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Maka tidak termasuk kategori orang yang mengeluh. Kan boleh kita mengeluh, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, begini ya Allah, boleh. Tapi kalau kita selalu menggerutu kepada orang, itu yang tidak boleh. Percayalah, Allah itu berkuasa. Kun fayakun. Hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Hal-hal yang di luar nalar kita mungkin bisa
terwujud ya dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal 'ishrun, maqalah yang ke-23 an Khatimil Asam, termasuk apa? Dan ceritake saking Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu wa huwa Abu Abdurrahman Khatim ibnu Ulwan wa yuqal Khatim ibnu Yusuf wa huwa min akabirin masyayikh Khurasan wa kanatil min syaqiqin ruya annahu, diriwayatkan oleh Khatim annahu opostuhune jaat kelawan teko sapa wong imro'ata wong wadon fasa alat mongko takon sapa wong wadon tersebut Khatiman ing Imam Khatib an mas'alatan saking siji masalah ya. Fattaqafa mongko nyocoki annahu ing setuhune kelakuan ya, kharaja iku metu minha saking wong wadon fitil kal halati ing dalem mengkono-mengkono tingkah apa sautun suara, maka faja'alat ya, mongko watu faqala mongko dawuh sapa Khatib irfa'i ya, banterno swara musautak ing swara tersebut. Di suatu pagi, di suatu hari ya, maka apa Khatib tersebut ya, didatangi oleh salah satu ya, seseorang yang apa, seorang perempuan yang bertanya kepada siapa? Imam Hatim Al-Asam. Lah kok ketika takok itu apa? Ketika mau bertanya ke Hatim tersebut, wanita tersebut tidak apa? Tidak sengaja apa? Flotus itu apa? Kentut. Ternyata Hatim untuk menutupi ya malunya cewek tersebut, malunya perempuan tersebut, ngomong irfa'i sautak ya. Irfa'i sautak fa'ara min nafsihi annahu asam. Lah maka irfa'i banterno ya. Irfa'i banterno sira sautaka ing swara sira, artinya apa ngomong apa enggak krungu. Seperti itu. Jadi gadis tersebut atau wong wadon tersebut apa? Faqala annahu lam yasma' saut. Oh ternyata Imam Hatim tersebut ya gak krungu apa sih nek aku ngentut. Maka dikon banterno suarane fa balagha alaihi ismul asam. Maka Hatim tersebut dijuluki apa? Asam. Asam itu adalah apa? Orang yang tuli, sampai mendapatkan julukan Imam Hatim Al-Asam. Ya gara-gara tadi, gara-gara beliau apa? Pura-pura tuli untuk menjaga agar wanita ini loh tidak malu. Sampai seperti itu menjaga hati orang. Lah kok kita hidup di dunia ini ya bukan malah
menjaga hatinya orang, ya, malah sibuk goleki kesalahane wong liya. Sibuk banget ya niti-niti kesalahane wong liya, tapi kok tidak pernah muhasabah diri, kok tidak pernah ya lebih cenderung kita lebih suka menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Lah keliru kabeh. Nah, maka di sini Hatim ini mendapat julukan al-Asos karena apa? Imam yang tuli tadi. Gara-gara ya satu sikapnya tadi menjaga agar orang yang bertanya kepada imam tersebut itu suka. Nah, lanjutannya ma min sobahin, ma ora ono min sobahin ya, utawa isu ya, illa wa yaqulu syaiton, setan iki ben isu iki gak lain gak bukan mesti takok nonggone menungso, artinya selalu menggoda manusia. Apa kira-kira takokane setan iki? Wa yaqulu syaiton, ngucap sapa setan li maring ingsun. Apa sing ditakoni setan iki? Matakul, apa sing mbok pangan iki? Wa ma talbas, lan apa sing mbok apa gawe pakaian iki? Apa sing mbok gawe sira? Wa aina taskun, lan di mana kamu tinggal tersebut? Nah, maka jawab Imam Hatim tersebut, wa lahu ya aqulul mauti. Jadi tiap suatu pagi ya ada suatu pagi yang mengatakan, melainkan setan itu selalu bertanya kepada kita, menggoda ya, apa yang kamu makan saat ini, apa yang akan kamu pakai saat ini ya, di mana kita akan bertempat tinggal. Itu selalu menjadi angan-angan. Maksudnya gimana ya, wong urip nang donya iki kan wis bingung ya isu mana nopo kudu. Terus sibuk dengan pakaiannya, sibuk dengan lifestyle-nya, sibuk dengan gaya hidupnya. Wis aku piye carane iso ganteng misalnya ya. Terus di mana aku akan tinggal? Mungkin juga akan sibuk memperbaiki dan menghias rumahnya. Maka Hatim menjawab kepada setan tersebut. Nah, jawabannya enak. Ya, jawabannya gimana? Fa'aqulu lahu aqulul maut. Fa'aqulu mongkon jawab ingsun lahu maring setan aqulul maut. Mangan ingsun ing pati. Ai udhukul mara'atul maut, tegese ya apa, tegese termasuk kategori ing paite pati. Artinya aku akan memakan sebuah kematian. Jadi jawabnya Hatim enak, aku akan memakan sebuah kematian. Jadi kalau cita-cita berarti apa? Makan ya secukupnya saja, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Walaupun maka Hatim ini menjelaskan, aku akan memakan kematian. Jadi eling deh. Eling bahwasanya kita hidup ini akan mati. Dan apa pertanyaan yang kedua? Apa yang kamu pakai? Dijawab oleh Hatim, wa albas,
lan nganggo sapa ingsun al-kafana ing kain kafan. Berarti kalau orang sudah memikirkan kematian, orang sudah memikirkan apa? Memakai kain kafan, maka gak ono istilahnya wong iku sampai membanggakan, oh iki lho, misalnya pakaian yang saya pakai ini seharga 5 juta. Oh, pakaian yang saya pakai ini BHS SSS S sampai tahu. Gak ada orang yang membanggakan pakaian. Padahal sejatinya harusnya apa? Dijawab bahwasanya semua nanti yang akan terpakai ketika kita kembali kepada Allah ya hanya sebuah kain kafan. Gak peduli wong ganteng, gak peduli wong elek, gak peduli wong sugih, ya tetap kain putih seperti itu. Helainya juga sama. Maka ojo mlete-mlete. Padha wae. Ini awakmu bakal dibuntel ya. Dipes kalau bahasa orang Jawa bakal di apa kalau Madura ya. Jadi bakal kita itu memakai kain kafan. Nah kemudian waskun ya. Terus apa maneh waskun? Bagaimana kamu akan tinggal? Jawabannya gampang. Al-qabru bayang ribu lah. Termasuk apa? Aku akan tinggal di dalam kubur. Maka jawaban-jawaban ini adalah jawaban-jawaban orang yang sudah ahli akhirat. Maka nggak ada ceritanya orang sampai menumpuk pakaian banyak, orang yang sampai menghias rumahnya begitu mewah, tapi tidak dibarengi dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Karena sejatinya orang itu akan mengalami sebuah kematian, orang itu akan memakai sebuah kain kafan, dan orang itu ya mungkin sebelum kita kembali ke akhirat akan merasakan bagaimana tinggal di alam kubur. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal isrun wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.